Nama saya Afri Jarisya Melujaya. Sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW yang awal penyebarannya berawal dari Makkah dan sekitarnya pada abad ke-7. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, tongkat estafet penyebaran Islam kemudian dilanjutkan oleh sahabat-sahabat beliau. Islam mulai masuk di Indonesia pada abad ke-13, yang sebelumnya kebanyakan dari masyarakat di Indonesia menganut agama Hindu. Jumlah penganut agama Islam diperkirakan mencapai 199.959.285 jiwa, yang berarti sekitar 85,2% dari total penduduk yang Indonesia. Proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Prosesnya ada 4, yaitu perdagangan, seni dan budaya, pendidikan, dan politik. Perdagangan. Salah satu jalan masuknya Islam di Indonesia adalah melalui perdagangan. Hal ini terjadi sebab kebanyakan dari orang Melayu pada saat itu banyak berhubungan dengan para pedagang-pedagang Arab hingga terjalin hubungan yang sangat dekat satu sama lain. Kedekatan antara pedagang Melayu dengan para pedagang inilah yang menjadi jalan dakwah bagi para pedagang Arab yang bukan hanya mencari keuntungan, namun juga mencari amal. Sering berjalannya waktu, perkembangan Islam di Indonesia menjadi besar. Besar pengaruh Islam saat itu akhirnya membawa banyak ulama Islam datang ke Indonesia yang akhirnya semakin memperkokoh penyebaran agama ini di Nusantara. Seni dan budaya. Setelah masuk dan tersebar melalui jalur perdagangan, proses penyebaran di Nusantara juga dilakukan dengan pendekatan seni dan budaya. Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam dengan pendekatan seni wayang kulit. Sunan Muria melakukan dakwah dengan pendekatan seni gamelan. Pendekatan-pendekatan kultural yang dilakukan oleh para wali tersebut tidak lepas dari kondisi masyarakat Indonesia saat itu yang sangat menggemari seni. Nama saya Pardiansyah. Pendidikan. Pesantren-pesantren banyak dibangun sebagai pusat pendidikan untuk membangun dai-dai dan mubalik yang menjadi perpanjang tangan penyebaran agama ini ke penjuru Indonesia. Datuk Ribana merupakan salah satu keluaran dari pesantren Sunan Giri yang berhasil mengislamkan kerajaan Goa Talo pada saat itu. Selain itu masih banyak lagi dai-dai keluaran pesantren yang tersebar ke berbagai pulau di Indonesia. Hingga saat ini pesantren masih tetap menjadi salah satu strategi yang paling efektif dalam penyebaran ajaran agama Islam. Politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan politik juga memegang peranan yang cukup besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Dalam hal ini, yaitu dukungan dari para sultan-sultan yang memimpin kerajaan. Kesultanan Demak merupakan salah satu pusat dakwah dan serta perlindungan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Selain itu, kerajaan Goa Talo di Sulawesi juga membukakan perlindungan bagi para dai-dai yang menyebarkan ajaran agama ini ke daerahnya. Para raja dan sultan di Nusantara saling berkomunikasi dan tolong-menolong dalam mengawal proses perkembangan dakwah di Indonesia. Dan dari kerjasama itulah akhirnya menjadi bibit awal terbentuknya negara Indonesia. Bagaimana sejarah Islam di Indonesia? Islam selalu diperkenalkan dengan berbagai negara yang berada di dunia, Timur Tengah, Asia, Afrika, dan Eropa. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dalam agama Islam telah menyebar di berbagai negara. Bahkan setelah kematiannya pada tahun 632 Masehi, syair dari agama Islam terus dilakukan dengan para khalifah dan para pemimpin lain dari dinasti Islam. Islam pertama kali telah diperkenalkan di wilayah Indonesia ketika dinasti Umayyad telah mendirikan basis, yakni dengan perdagangan di pantai barat Sumatera, wilayah Indonesia yang begitu dikenal karena rempah-rempahnya dikunjungi oleh pedagang dari seluruh dunia. Pedagang muslim juga datang ke Indonesia untuk berdagang, dan itulah selama berabad-abad. Tidak hanya dalam perdagangan, tetapi dalam perdagangan muslim dari Gujarat, Arab, dan Persia mengajarkan ajaran Islam kepada penduduk sekitar. Teori. Para ahli sejarah memberikan 4 teori bagaimana prosesnya masuknya Islam ke Nusantara. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan
rentan waktu yang berbeda, mulai dari abad ke-7 hingga ada pula yang menyebutnya abad ke-13. Nah, apa saja teori-teori yang dimaksud? 4 teori proses masuknya Islam ke Nusantara. 1. Teori Gujarat. 2. Teori Persia. 3. Teori Cina. 4. Teori Arab. Teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari gereja Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh S. Hurgrojed dan P. Pijanapel. Teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hossein Diningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Nama saya Ayumi Mutmainah, teori Cina. Lain halnya dengan Selamat Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar raja-raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyatukan bahwa pedagang Cina hal yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan. Teori Arab Mekah. Teori Arab atau Mekah. Teori ini telah didukung dengan para sejarawan Muslim, yakni Prof. Mahamka, yang telah mengatakan bahwa agama Islam datang ke wilayah Indonesia pada abad pertama dalam Hijriyah, yang datang langsung dari Saudi sekitar abad ke-7 hingga 8 Masehi. Telah didukung dengan keberadaan jalur pelayaran yang sibuk dan internasional jauh sebelum abad ke-13 Masehi melalui Selat Malaka yang menghubungkan Dinas Tang di Cina. Perkembangan Islam. Agama Islam yang telah masuk ke dalam wilayah Indonesia tentu saja dapat mengubah kebudayaan di Indonesia. Budaya lokal yang sudah ada di Indonesia sejak lama berubah dengan budaya Islam. Pada saat itu, ajaran dalam agama Islam di wilayah Indonesia mudah diterima karena disebabkan dengan adanya beberapa faktor, diantaranya ialah 1. Ajaran dalam agama Islam begitu sederhana, yakni mudah untuk dimengerti dan mudah diterima. 2. Untuk memeluk agama Islam tidaklah sulit, karena hanyalah 2 kalimat pengakuan iman adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 3. Upacara dalam keagamaan Islam begitu sederhana dan tidak sulit. 4. Islam tidak mengakui kasta yang membedakan orang menurut kelompok mereka. Islam mengajarkan kesejahteraan dan persamaan. 5. Islam menyebarkan sangat dan damai.
6. Kekuatan dalam bidang politik pada pedagang Muslim kebanyakan dari mereka dari kelas atas. 7. Muslim dianggap kuat dalam urusan militer. 8. Runtuhnya dalam suatu kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya merupakan penyebab kuat bagi perkembangan pesat kerajaan Islam di wilayah Indonesia. 9. Islam telah mengajarkan bahwa ibadah dapat dilakukan di mana saja, di mana tempat itu suci, dan tidak selalu harus menatap di daerah-daerah tertentu, karena takut tidak dilindungi oleh adanya Tuhan. 10. Untuk menyajikan dan merealisasikan otoritas suci di mana pengkhotbah menulis teks yang dimengerti dan dihafalkan. 11. Islam mengajarkan moralitas penduduk asli. 12. Pengkhotbah pandai menyembuhkan obat sehingga sangat populer di kalangan masyarakat adat. Demikian pembahasan kali ini yang telah kami rangkum dengan jelas dan singkat mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Semoga ulasan kali ini dapat berguna dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.